saya seorang istri yang luar biasa. Selain sebagai pendamping, dia juga sosok yang sangat memberikan inspirasi bagi suaminya. Saya juga tahu bahwa dia itu puluhan tahun menjaga, merawat ibunya. Dia sangat sayang sama ibunya, dan dia sangat menghindari untuk berdebat dengan ibunya sebetulnya. Untuk menjadi seorang ibu, dia sangat ngemong gitu sama anak. Dan di samping itu dia juga memberikan pendidikan yang memang sampai sakitnya itu dia pada saat sakit saja masih berusaha untuk mendidik anaknya. Ada PR yang belum selesai tentang anak itu, sehingga kemudian dia menyampaikan itu kepada saya. Berat sebetulnya bagi saya kalau sudah mengingat amanat itu. Tapi kembali tentang Gencai Candrati, dia seorang fighter, dia seorang pejuang. Dia tidak mau dikasihani orang, dia tidak mau terlihat sakit. Padahal lebih dari 15 tahun dia menderita sakit kanker itu. Walaupun dulu mungkin tidak terlalu mengganggu gitu ya. Jadi dari rasa sakit, dari proses membesar, kanker payudaranya itu dulu tidak begitu terasa mengganggu. Tidak semua temannya tahu bahwa dia menderita penyakit itu. Bahkan saya yakin pasti banyak yang kaget ketika mungkin lama tidak berkomunikasi rekan-rekannya itu, ketika tiba-tiba mendengar seorang Gencai Candrati sudah wafat. Saya yakin banyak sekali yang tidak menduga, tidak menyangka. Toh saya saja yang hampir 2 minggu ini kehilangan beliau, saya pun terkadang kalau lagi sendiri, kok bisa ya gitu. Sosok seorang Gencai Candrati kemudian meninggalkan dunia ini lebih dulu dari saya. Dia sejak kecil, saya tahu ceritanya bahwa dia itu bukan orang yang gengsian. Ketika ayahnya seorang PNS, dia sering keliling kampung. Waktu SD itu keliling kampung hanya untuk berjualan telur asin. Jadi, karena memang orang tuanya punya bebek gitu ya dulu itu. Terus juga dia karena barangkali mewarisi darah seni dari almarhum ayahnya. Kan ayahnya ini seorang guru dan sekaligus seorang budayawan Sunda yang memiliki peralatan gamelan seperti itu. Akhirnya Gencai ini menjadi seorang penari jaipong yang barangkali di era itu cukup banyak orang yang kenal dengan Gencai Candrati, sampai sering manggung di mana-mana. Bahkan kalau ada pejabat-pejabat negara ke Sukabumi itu tidak jarang dia menyambut itu, diminta untuk menyambut pejabat negara itu. Biasanya kalau pejabat-pejabat itu bermalamnya di Samudra Beach Hotel, dia suka diundang untuk jaipong di sana. Terus begitu sampai ketika lulus SMA pun dia memutuskan untuk tidak kuliah karena takut membebani orang tuanya dengan biaya. Dia sempat malah lebih memilih untuk menuntut ilmu di seni tari itu, ke Gugum Gumbira, dan lain-lain lah, ke Pak Supangat. Jadi dia tingkatkan skill itu karena mungkin prinsipnya senang sekali mendapatkan uang dari pekerjaan yang merupakan hobinya gitu. Saya mengenal Gencai Candrati ketika sekolah SMP.
eh, masuk kelas 1 SMP itu kami berbeda kelas gitu. Jadi pada saat pemilihan kelas itu berbeda. Cuman karena namanya memang bukan cuma di sekolah saya, mungkin sampai saat ini barangkali di Sukabumi, bahkan di luar Sukabumi pun nama Gencai itu saya belum pernah nemu gitu. Orang lain yang memiliki nama asli Gencai. Jadi keunikan itu yang membuat saya penasaran seperti apa sih orangnya gitu. Karena kalau dengar Gencai Candrati berbeda kelas dengan saya waktu kelas 1 SMP itu, akhirnya saya tahu gitu, memang orangnya cantik. Cuman saya belum pernah merasa suka sama lawan jenis waktu itu. Jadi ada rasa tidak pede dan saya cenderung, mungkin pada saat itu saya lebih cenderung fokus pada sekolah yang benar gitu. Barulah saya mengenal dia itu benar-benar bisa ngobrol, bisa bareng ketika naik ke kelas 2. Di kelas 2 SMP itulah satu kelas, saya terpilih menjadi ketua kelas waktu itu. Dan Gencai itu menjadi bendahara. Otomatis kita agak intens sering komunikasi. Ada beberapa kisah lucu sebetulnya pada saat kelas 2 SMP itu. Saya suka, tapi memang nggak pede karena saya belum pernah mengalami dekat dengan perempuan, belum pernah. Pada saat itu saya senang sama adik kelas, tapi cuma senang biasa aja gitu. Kalau sama Gencai saya nggak pede gitu. Karena memang Gencai bisa dibilang bintang lah pada saat itu ya. Banyak orang suka. Saya suka sama adik kelas waktu naik ke kelas 2 itu. Tapi suka biasa karena memang namanya mata anak-anak lah pada saat itu. Namanya sebut saja si A. Di situ Gencai pernah jalan bareng, maksudnya pulang sekolah bareng dengan saya. Dia ngajak dulu ke warung gitu beli minuman, duduk berdua bareng. Dia sempet nanya, dia yang pertama kali manggil Aha ke saya tuh dia dari makanya saya sampai orang di SMA di mana menyebut Aha itu ya pertamanya memang Gencai. Dia bilang, Aha tahu nggak bahwa si A ini udah punya pacar? Saya bilang saya nggak tahu. Dia jawab, saya punya fotonya. Pengen tahu nggak fotonya? Saya kan penasaran, namanya orang baru menyukai adik kelas si A tadi. Akhirnya dia bilang, ini loh fotonya, saya punya di tas katanya. Dia ambil, saya kira beneran foto. Ternyata yang dia ambil itu zaman dulu ada serutan pensil yang bulat itu, yang ada cerminnya. Itulah yang diperlihatkan ke saya. Jadi yang kelihatan bukan foto siapapun, tapi wajah saya karena itu serutan cermin gitu. Saya tahu kalau bahwa istilah akhirnya saya tahu bahwa oh sekarang zaman dulu juga ada yang ngeprank gitu. Dan candaan-candaan semacam itu sering terjadi. Sampai akhirnya kita menjadi lebih akrab. Bahkan karena keakraban itu kita memilih jadwal tugas bersihin kelas aja kita bareng. Jadi kalau pagi-pagi kalau di jadwal tersebut kan seminggu sekali biasanya kita punya kebagian tugas tuh. Jadi piket istilahnya. Piket bersihin kelas, pulang sekolah juga begitu. Ya kita pagi-pagi datang, ketemu bareng. Ada teman-teman lain, nggak berdua, teman-teman lain juga ada satu grup bersih kelas itu. Pulang sekolah juga begitu. Terus berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu. Dari kedekatan itu saya malah jadi seneng ke dia gitu. Saya lupa sama adik kelas itu gitu. Kemudian yang unik tuh gini. Jadi mungkin udah nyambung batin itu ya. Pada saat saya udah mulai seneng ke dia, saya kan anak orang nggak mampu. Maksudnya ayah saya juga pegawai negeri, tapi memang tidak punya anggaran lebih lah untuk anak bisa jajan ke sana kemari gitu. Gencai itu sering ngajak saya ke kantin, saya nggak punya duit gitu. Itu dia sering, akhirnya mungkin dia tahu bahwa saya nggak punya duit. Jadi sampai dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah takut, saya traktir gitu.
seneng tapi malu. Akhirnya kemudian dia memang betul dia sering traktir saya waktu sekolah itu. Cuma dia butuh sesuatu dari saya karena memang terlepas dari sifat sombong, memang prestasi saya waktu itu memang di kelas 1 cukup bagus di pelajaran maksudnya. Ya dia kalau ujian tuh suka pindah kursi gitu ya ke deket saya gitu. Nanti dia ini nggak usah ditiru ini. Jadi dia suka ngelempar kertas berisi nomor-nomor soal-soal ujian yang belum dia jawab gitu. Jadi saya harus ngisi jawaban itu. Kalau nggak gitu dia ngambek. Nanti pulang sekolah dia nggak mau bareng. Akhirnya saya tahu bahwa dia suka ke saya dan saya pun semakin suka. Yang tadi unik itu adalah ini benar-benar kejadian. Saya putuskan untuk nulis surat. Zaman dulu nggak ada handphone, yang nggak ada SMS, nggak ada. Jadi saya nulis surat, istilahnya menyatakan perasaan ke dia. Ternyata di hari yang sama dia juga mengirim surat ke saya gitu. Entahlah batin kita pada saat itu sudah dari dulu seperti itu. Tahun 90 saya keluar SMP. Kemudian pilihan sekolah kami berbeda. Jadi memang masuk kelas 3 SMP itu saya sudah tidak, katakanlah tidak berpacaran lagi sama beliau. Jadi kelas 3 itu memang agak jarang komunikasi. Terus lulus SMP saya sekolah di sekolah A, dia sekolah di sekolah B yang memang cukup berjauhan. Jadi nggak pernah bareng, nggak pernah ketemu gitu. Baru saya ketemu lagi dengan beliau itu di sekitar tahun 2006, tapi hanya sekilas, mungkin tidak sampai 5 menit, mungkin ya sekitar 2-3 menit lah ketemu. Waktu itu di parkiran salah satu mall di Sukabumi, ketemu tapi hanya sebentar. Saya pangling karena dulu kan waktu SMP dia nggak pakai hijab ya, nggak pakai kerudung. Pada saat ketemu itu dia pakai kerudung. Dia yang nyapa karena mungkin dia masih ingat wajah saya. Sempat saya lihat dulu, ternyata bener. Tapi tidak terjadi apapun karena memang hanya sekilas ketemu waktu itu. Baru ketemu lagi sekitar tahun 2011 akhir. Ketemu 2011 akhir. Akhirnya di situ ngobrolnya cukup lama. Ternyata kami kan pernah sama-sama gagal berumah tangga itu. Kan dulu lulus SMA itu tahun 93 saya merantau keluar pulau. Maksudnya keluar Pulau Jawa, kemudian Gencay juga merantau bahkan sampai bertahun-tahun di luar negeri. Karena berangkat dari Jaipongnya itu ya. Jadi dia ditarik oleh Menteri Pariwisata kalau nggak keliru untuk pentas gitu dari Jaipong itu di luar negeri di salah satu negara maju. Lama nggak ketemu. Di perjalanan itu memang saya pernah berumah tangga, dia juga pernah berumah tangga. Di 2011 kami ketemu kembali dan pada saat itu kita sering ngobrol. Saya juga bermain, maksudnya main-main silaturahim ke rumahnya, ketemu ibunya. Terus juga obrolan itu menjadi lebih serius karena pada saat dulu berbeda ya. Dulu saya masih anak-anak. Nah, sementara di 2011 itu sudah bisa dibilang sudah cukup berumur lah. Ada orang-orang sering bilang jodoh nggak akan kemana, itu bener gitu. Bahwa kemudian saya ketemu lagi dengan bisa dibilang cinta pertama saya. Pertama kali saya suka perempuan ya sama Gencay Candrati. Saya sering ke rumahnya dan beliau pun Gencay sering ke rumah orang tua saya. Jadi akhirnya kami semakin saling mengenal gitu. Dengan baik dan buruknya kami, akhirnya terjadi kecocokan. Itu prosesnya nggak lama, hanya barangkali kalau nggak keliru itu akhir November
2011 saya ketemu, Februari tanggal 1 kami menikah. Karena memang saya bilang, kalau emang udah cocok, udahlah gitu. Nggak usah pacaran lagi. Jadi pada saat itu menikah dalam keadaan memang secara materi kita kesulitan. Ada satu hal yang sampai sekarang nggak bisa lupa itu. Jadi pada saat itu uang 10.000, 20.000 aja kita susah banget. Saya ingat waktu itu sama istri cuma punya uang 15.000. Kami pakai mobil dan mobil itu habis bensin gitu. Cuman bisa nyampe ke pom aja. Mobil kami sedan, jadi ada rasa malu ketika beli bensin 15.000 rupiah. Tapi kalau nggak kita isi, mobilnya jadi mogok, nggak bisa nyala. Seandainya pakai roda 2 mungkin nggak terlalu bermasalah ya, beli 15.000 gitu bensin. Terus saya waktu itu pakai sedan pula gitu. Tapi uang cuma segitu-gitunya. Malu. Dan ternyata memang hal semacam ini bukan hanya satu kali terjadi. Kami mengalami itu, kesulitan itu cukup lama, berulang-ulang. Hanya saja pertolongan Allah kemudian datang sedikit demi sedikit, kami bisa memperbaiki utang, bisa kita bayar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sampai kemudian yang sekitar, insya Allah kalau 500 juta mungkin lebih lah utang. Itu ya utang istri saya maksudnya waktu itu. Alhamdulillah sudah bisa kami lunasi. Terus juga kehidupan membaik. Kemudian juga istri saya lebih fokus lagi ke pekerjaannya sebagai instruktur senam. Dia juga ngajarin saya untuk jadi instruktur yoga. Akhirnya kemudian saya juga dapat lisensi untuk ngajar yoga. Dan kelanjutannya saya banyak aktif di bidang hukum dengan rekan-rekan lawyer. Saat ini saya aktif di salah satu LBH dan di situ saya menjadi salah satu pendiri. Kemudian ternyata ada hal-hal yang begitu melekat di ingatan saya itu. Kenangan saya ketika bareng-bareng umroh waktu itu. Saya umroh bareng bertiga dengan anak. Jadi mungkin itu impiannya dan impian saya juga gitu. Bisa menginjakan kaki di tanah suci, karena dalam keyakinan kami itu benar-benar panggilan Allah. Mau dengan cara apapun orang menginjakan kaki di tanah haram, itu benar-benar panggilan Allah. Karena pada kenyataannya memang tidak sedikit orang yang uangnya berlimpah, kalau belum dapat panggilan ya memang belum menginjakkan kaki di sana. Saya sangat bersyukur. Pada saat itu saya sangat bersyukur walaupun saya bukan ahli ibadah gitu. Tapi Allah sudah menentukan dan memanggil kami untuk bisa menginjakkan kaki di sana. Cuma memang ada yang belum terwujud itu karena kami memang merencanakan haji bareng gitu. Nah, belum kesampaian, dan mudah-mudahan saja niatan itu sudah Allah terima. Jadi istri saya semoga saja sudah menjadi hajjah mabrurah dalam pandangan Allah. Begitupun mudah-mudahan ibadah kami itu, ibadah saya juga mudah-mudahan Allah terima sebagai ibadah yang lillahi ta'ala karena Allah. Proses terus berjalan berumah tangga. Suka duka kami alami. Cuma memang walaupun ada gesekan ini itu, karena hati tadi ya, bahwa saya memang bisa dibilang cinta pertama saya ya ke lawan jenis ya ke istri saya. Dan barangkali istri saya cinta terakhirnya terbawa meninggal, terbawa mati itu ya ke saya gitu. Sebetulnya tentang penyakit yang dideritanya itu dia sudah cerita dari sebelum menikah bahwa memang punya benjolan abnormal itu ya. Jadi
Saya menikah 2012 tanggal 1 Februari. Itu sebelum menikah itu istri saya sudah menceritakannya. Sehingga kami punya kesepakatan, udahlah gak usah punya anak gitu, karena takutnya kalau hamil kan ada hormon kewanitaannya yang merangsang benjolannya untuk tumbuh semakin besar. Walaupun istri saya sebetulnya pengen gitu, sering bilang pengen punya keturunan dengan saya, tapi saya lebih mengutamakan istri saya sehat dan panjang umur. Kira-kira bulan November kalau tidak keliru, kakaknya istri saya perempuan juga wafat dengan penyakit yang serupa. Dan istri saya melihat bagaimana proses sakitnya, proses menjadi parahnya almarhumah kakak, Allahumma filaha. Kemudian sejak meninggal kakak itu kira-kira bulan Desember 2020 itu, istri saya itu benjolannya pesat sekali gitu, semakin cepat membesarnya. Padahal dulu istri saya lebih dulu punya benjolan dibanding kakaknya. Sekitar kalau nggak keliru sekitar 15 tahun. 15 tahun istri saya, 15 mungkin lebih, punya benjolan itu, tapi dulu relatif tidak mengganggu gitu. Jadi istri saya tetap beraktivitas dan memang dia karakternya orang yang tidak mau dikasihani orang gitu, tidak mau orang tuh aduh kasihannya gencay gitu, dia nggak mau digitu-gituin tuh, nggak mau gitu. Apalagi sampai terkesan lebay gitu ya, berlebihan lah kalau udah mengasihani istri saya, dia sangat tidak suka. Makanya cenderung disembunyikan itu, rasa sakitnya itu, tidak mau orang lain tahu. Bahkan di saat sudah benjolannya besar pun, kemudian studio senam itu sudah dilimpahkan ke 2 orang keponakannya yang alhamdulillah bisa menjadi instruktur juga. Istri saya sering mendampingi senam. Sebetulnya saya tahu dia kesakitan, cuman dia menutupi rasa sakit itu di depan keponakannya, di depan teman-temannya. Dia seolah-olah orang yang enjoy. Saya tahu dia untuk apa istilahnya tuh, ngompakin lah, biar orang kompak. Karena walau bagaimanapun kan kalau di dunia senam itu ada istilah fanatisme ya. Jadi orang tuh kalau udah fanatik sama instruktur tertentu, biasanya ya senengnya ke instruktur itu aja gitu. Jadi gimana perjuangan istri saya itu biar member-membernya kemudian menjadi dekat dengan keponakan-keponakannya yang memang punya bakat dan punya skill juga gitu untuk menjadi instruktur. Walaupun relatif cukup telat lah gitu memulainya, pada saat istri saya sudah sakitnya cukup parah, tapi tidak ada kata terlambat. Dan istri saya berharap serta mendoakan agar keponakannya itu bisa melanjutkan senam itu. Sakit parah itu berjalan beberapa bulan, sampai kemudian saya bawa berobat karena pilihannya memang non medis. Saya berobat dengan obat-obat herbal, bahkan yang dari luar negeri ya, bukan cuma dari Indonesia. Karena saya pengen istri saya sembuh. Walaupun sebetulnya tanda-tanda itu sudah ada gitu ya, buat saya secara pribadi, ada datang di mimpi, tapi itu saya seperti membohongi diri sendiri gitu. Saya tutupi, walaupun kekhawatiran di hati kecil ada. Saya tutupi dengan harapan istri saya harus sembuh, terus begitu. Sering kami berbicara tentang hal-hal indah, sering berbicara tentang rencana-rencana kalau istri saya sembuh. Di antaranya istri saya bilang, "Bi, ntar kalau aku sembuh, aku pengen menikmati hidup aja gitu. Selama ini kan dia berjuang. Ya saya bekerja juga, dia bekerja gitu. Sampai dia bilang, nanti Abi aja lah yang cari uang. Aku menikmati." Dan saya iyakan pada saat itu. Harapan saya istri saya memang sembuh. Cuma akhirnya kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Istri saya yang dulu tegar, yang dulu hebat luar biasa, sempat menyampaikan kepada saya bahwa
Abi, seandainya aku tidak dikasih sakit, mungkin aku tidak akan sadar bahwa aku tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Selama ini aku selalu merasa bahwa aku bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Ketika dikasih sakit berat sampai ya terus terbaring di tempat tidur, akhirnya aku sadar seakan-akan Allah mengingatkan, Gencay, kamu tuh gak punya kekuatan apa-apa. Yang hebat itu Allah. Jadi kesadaran itu buat saya bahagia. Istri saya punya kesadaran begitu sampai dia ridho dengan penyakitnya, dia ikhlas dengan penyakitnya sering. Jadi kalau dia sampai menangis itu bukan tidak ikhlas dengan apa yang Allah timpakan, tapi karena merasa sakitnya luar biasa. Ya kita bayanginlah kalau bisul kecil aja sakitnya kayak gitu, apalagi ini payudara udah bengkak sekitar apa ya, cukup besar lah. Kemudian luka besar gitu, pasti kesakitannya luar biasa. Belum lagi sel-sel kansernya yang menggerogoti. Berat bagi saya ketika harus kehilangan orang yang siang malam bareng dengan saya. Tapi di akhirnya itu saya bersyukur karena memang istri saya dalam keadaan sakit parah saja masih terus melakukan sholat. Dan saya pernah menyampaikan, Beb, dalam keadaan dia udah susah bicara itu, Beb boleh lupa sama Abi, tapi jangan lupakan Allah ya. Dan dia mengangguk. Kemudian sebelum meninggal itu tidak ada kata-kata lain dari mulutnya, bukan mengadu-ngadu. Jadi kalau dia seperti tertidur begini, tiba-tiba keluar suara itu, kalau yang saya dengar itu mengucapkan Allah, dan saya yakin itu mengucapkan Allah karena kurang lebih bunyinya, kalau saya ingat-ingat lagi seperti Allah, seperti itu. Jadi nanti dia tertidur lagi, terbangunnya begitu. Sampai wafatnya saja itu seperti orang tidur ya, jadi narik napas dalam, buang napas panjang seperti hilang, terus tiba-tiba muncul lagi, tarik napas. Terakhir saya memang semalaman itu nggak tidur, terus siangnya terus saya dampingi, karena memang dia menyampaikan dalam keadaan suara yang kurang jelas itu, pernah bilang ke saya waktu itu, jangan tinggalin. Jadi saya tidak meninggalkan dia, bahkan untuk sholat pun saya izin gitu. Abi boleh ya, Abi sholat dulu ya. Kalau dia udah ngangguk baru saya tinggalkan untuk sholat. Terakhir di nafas terakhirnya, karena memang hilangan gitu nafasnya, saya bisikan di telinganya. Saya posisinya sebelah kiri, sebelah kanannya ada kakak dari istri saya, di sebelah saya ada anak. Saya bisikin di telinganya, Beb, maafin kesalahan Abi ya. Semua kesalahan Abi harus dimaafkan, dan kesalahan Beb sudah Abi maafkan. Abi ridho sama Beb. Allah. Nah pada saat saya mengucapkan Allah itulah napas terakhirnya, lek gitu. Jadi kalau di telinga saya sih kedengeran. Jadi apapun masa lalu saya sama Gencay, insya Allah saya sudah ikhlas, sudah ridho, walaupun memang tidak perlu disampaikan. Tapi saya ingin menegaskan saja bahwa saya mengurus istri saya bukan cuma ikhlas, bukan cuma ridho. Saya bahagia berbulan-bulan. Saya bahagia bukan hanya ridho mengurus istri saya seperti itu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk benar-benar melakukan yang terbaik untuk orang yang saya sayangi. Tinggal mungkin amanatnya sebelum meninggal, memang dia pernah menyampaikan kalau terjadi apa-apa, pada saat dia masih berbicara, kalau terjadi apa-apa sama aku, nitip tacang. Aku percaya sama Abi, dia bilang seperti itu. Dan saya iakan juga karena saya pengen menyenangkan dia juga. Selain itu memang mau tidak mau, namanya anak dengan siapa lagi gitu. Kalau terjadi sesuatu, apapun yang sudah dialami oleh almarhumah Gencay Candrati, baik dan buruk, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah terima
iman Islamnya, terima amal ibadahnya, dan diberi tempat yang mulia. Untuk siapapun yang pernah mengenal sosok Gencai Candrati, tolong maafkan segala kesalahan Gencai Candrati agar dia bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jika kisah saya bersama istri ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang melihat video ini, saya hanya ingin mengingatkan saja, jangan sia-siakan pasangan Anda. Sayangi setulusnya, karena kita tidak tahu kita akan berpisah kapan. Dan jangan sampai kemudian kita merasakan penyesalan karena ada sesuatu yang barangkali belum terselesaikan, atau barangkali kemudian ada masalah dengan keluarga yang tidak segera kita selesaikan. Itu akan sangat menyakitkan. Pasti akan sangat menyakitkan kalau kita itu belum bisa bermaaf-maafan. Tiba-tiba kita harus kehilangan orang yang selama ini menyayangi kita dan orang yang kita sayangi. Siapapun itu, mau orang tua, anak, istri, atau suami, saya doakan semoga semua pasangan yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dari apa yang kami alami dan menjadi pasangan yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan karunia Allah, selalu mendapat limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.